memulai ibadah kita. Mari kita mengambil sikap. Mohon tuntunan Roh Kudus di dalam hati pribadi kita masing-masing, di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan sinarkanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 128 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Semua umat Tuhan. Semua
menghormati kata ibadah yang ada pada kita masing-masing, yaitu nomor 023-TI-PJ-HKIP-P dari angka Romaya 10 2024 Minggu 6 Oktober 2024 yang bertema minggu kita pada hari ini siap sedia memberitakan firman Tuhan. Manap totong rade mamaritahon hakani di bakang. Jadwal ibadah kategorial dan latihan kur vokal di gereja dan evangelisasi pertanian sudah tertera sesuai yang ada di situ. Statistik kehadiran jemaat pada ibadah minggu lalu, ibadah sekolah minggu dan kehadiran jemaat pada pertanian sudah tertera juga. Titik mana pengumuman akan dulu ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 dilayani oleh pendeta, pikat pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan. Sarana dan prasarana pelayanan HKIP Penerangan. Pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur atau janji iman. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tempat ibadah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, tempat kita beribadah ini adalah tanah telah kita laporkan bahwa tanah ini milik HKI, sertifikat tanah sudah di kantor pusat sesuai informasi. Tetapi kita masih tetap beribadah di tempat ini menunggu proses pelaksanaannya pendirian gereja kita HKIP Penerangan. Surat masuk Pimpinan Pusat Huria Kristen Indonesia Protestan HKIP nomor 101-SU-PP-HKIP-angka Romawi 10/2024 hal undangan anggota Sinode HKIP ke-14 Pematang Siantar 1 Oktober 2024 kepada yang terhormat Situa Patingotan Manado di tempat. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan surat pimpinan pusat HKIP nomor 42-SP-PP-HKIP angka Romawi 5/2024 tentang pemberitahuan sinode dan tentang pengiriman nama peserta sinode dan atas jawaban dari majelis resort yang telah menyampaikan nama-nama peserta sinode HKIP ke-14 bahwa nama di bawah ini adalah peserta sinode HKIP ke-14 nama Situa Patingotan Manado HKIP Resort Pekanbaru putusan peninjau. Maka melalui surat ini kami mengundang saudara untuk datang sinode HKIP ke-14 yang dilaksanakan pada hari Kamis sampai Sabtu. Pendaftaran peserta sinode pada hari Kamis jam 13 sampai 15 WIB tanggal 24 sampai 26 Oktober 2024. Tempat kantor pusat HKIP Jalan Pisang Komplek Gereja HKIP Agape Pematang Siantar. Dalam pelaksanaan sinode HKIP ke-14 ini, kami memberitahukan kepada peserta sinode beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, seluruh peserta sinode agar membawa pakaian resmi. 2. Undangan ini harus dibawa dan ditunjukkan kepada panitia sinode. 3. Seluruh peserta membawa pos foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. 4. Uang pendaftaran sinode sebesar Rp300.000. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pimpinan Pusat HKIP Bishop Bapak Pendeta Lindu Tambunan SPHMM Sekjen Inang Pendeta Karida Seregar SPH. Sinode HKIP melanjutkan penanggulangan pemberangkatan mengikuti Sinode ke-14 HKIP. Persembahan keempat kita kumpulkan untuk biaya peserta yang mengikuti sinode dan dimohon untuk kita seluruh jemaat yang bisa membantu pendanaan agar dapat langsung menyerahkan ke bendahara karena yang mau berangkat pikat pendeta dan yang mewakili dari majelis HKIP Penerangan. Jadi sahabat kami sahabat. Nah di hari Minggu pilih kau faktor langsung doi
sebuah bebas cerita yang kurus seburian di pasar kasida siang kami yang 100.000 tapi di pasar hari minggu hubungan kami dok data ini spontanitas taruh jaroha tidak ada unsur paksa alai pilih kopakto mulai dari minggu sebelum anak berangkat mungkin ke tanggal 21 tetap pilih kopakto ini kumpul monotari untuk pendanaan jadi dalam kas pembangunan ini mulai dari minggu itu pendanaan untuk mengikuti sinode soalnya mana mau perjelaskan di pasar lunak mengate udut muse ibadah keluarga menangkap tanggungan untuk hari Rabu 9 Oktober 2024 kita akan lakukan ibadah keluarga di rumah keluarga Amang R Mutahayan Pinang Bolu Lumbat Tobing alamat di Buluran masuk pukul 1 siang jadi jam 7 malam kita mulai ibadah minggu itu tanggal 10 Oktober salah ketik tanggal 13 Oktober 2024 kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa kata tobat renungan harian untuk 1 mingguan mengadopkan 2 cerita tapak ke partikiat tak lalu manabor yang bersiota dorong tercantum di sini. Laporan keuangan mingguan tertulis di Mazmur 65 ayat 2 bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah dan kepadamulah orang membayar pajak. Sudah tercantum di situ persembahan sekolah minggu, persembahan pertanian dan uang keluar serta rekapitulasi akhir saldo kita sudah tertera di situ. Kas pembangunan dan pilihan tempat yang minggu lalu 82.000 dan usaha huriah semuanya sudah tercantum dengan baik. Apabila ada salah penulisan harga atau jumlah dari persembahan atau ucapan bersyukur setelah berkoordinasi kepada kami atau kepada Pak Halado untuk minggu depan boleh tidak perbaiki kembali. Pilihan bulanan yang ada disampaikan keluarga Amang Jesian Ibar baru nababar tadi berjumlah 200.000 hari minggu akan kami hubungkan Nena. Terima kasih yang membawa tertulis di Yeskiel 38 ayat 7 bersedia
Firman Tuhan untuk ibadah kita pada Minggu 19 setelah Trinitatis diangkat dari 2 Timotius 4, diawali ayat 4, 1 hingga 5. 2 Timotius 4 ayat 1 hingga 5. Bapak Ibu dan muda-mudi membaca di dalam hati, kami akan membacakannya dari depan. Demikian firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan peringatan. Karena akan datang waktunya orang yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dan kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi. Kesehatan masih hadir terhadap jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Terlebih ada rasa rindu, ada rasa pencarian. Hari ini juga Tuhan jawab dan Tuhan berikan aku hal yang terbaik. Terlebih ini bulan 10, bahwa tema ibadah kita di bulan 10 atau di Oktober 2004, pasahat madirin kudebata, pasahat madirin kudebata gabi pilih yang mengudu jaga susu, atau serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Merupakan pilihan yang sangat luar biasa di awal daripada dibuat ini. Bapak Ibu dengan mudah-mudi tetap memberikan hal yang terbaik kepada Tuhan di rumahnya yang Tuhan urus. Bapak Ibu, saat ini merupakan suatu yang sangat kita yang sangat bagus untuk menjadi suatu berkat
menjadi suatu yang dirindukan oleh umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan atau menindaklanjuti firman Tuhan yang telah kita baca tadi, tahun 1998 kami pernah berkunjung ke Bali. Inang Boruna Bapak sudah pernah ke Bali? Belum? Sudah? Sudah pernah ke Bali? Bukan ke Bali, ke Bali. Inang Boruna sudah pernah? Belum? Kasihan dulu kalau saya sudah pernah. Ada cerita di sana, kenyataan Bapak Ibu. Di saat itu hari Minggu seperti ini, kami pergi beribadah ke suatu gereja yang ada di sana. Waktu yang telah ditentukan masuk ibadah itu jam 10. Tetapi apa yang terjadi? Kami sampai di sana setengah 10 hingga jam 11 yang jadwalnya ditengok, saya lihat di situ jadwal ibadah masuk jam 10. Sementara sudah hampir jam 11 ibadah Minggu belum dilaksanakan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Kami juga agak bertanya, kenapa ya seperti itu? Di sini dibuat pengumuman masuk jam 10. Sementara ini sudah setengah 11 lewat, belum juga dimulai ibadah. Satu orang pelayan Tuhan memberitakan dari depan altar, Bapak Ibu jemaat Tuhan dan muda-mudi, mohon kita bersabar, ibadah kita ada agak terlambat sedikit, ada hal yang kita tunggu. Ternyata Bapak Ibu, ini hal sudah ada beberapa kali kejadian yang percis yang seperti halnya yang kami lihat. Apa yang membuat di sana itu Bu, kondisi ruangan parkirnya itu agak sempit. Gereja itu besar, tetapi kondisi parkirnya tidak terlalu leluasa, tidak seperti suatu contohnya gereja yang di depan kita, ruangan parkirnya atau HKBP yang di Kota Baru sana, ruangan parkirnya begitu leluasa. Andaikan di depan gereja pun penuh, bisa ke bawah itu ke Sopogoda. Ternyata ini ada bedanya. Apa yang terjadi dan apa hubungannya Bapak Ibu? Ternyata si hamba Tuhan datang agak terlambat. Yang aturannya masuk jam 10, Bapak itu datang ke tempat tersebut setengah 10. Sementara berhubung rumah daripada pelayan Tuhan itu tadi agak jauh dari gereja tempat beribadah itu tadi, sehingga masuk ke depan gereja, tempat parkirnya sudah diisi oleh orang lain, sudah penuh. Maka Bapak ini pun pergi berputar untuk mencari tempat parkir kendaraan yang dia bawa, karena Bapak ini juga membawa kendaraan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena jarak daripada tempat parkirnya kendaraan yang dibawa oleh pelayan Tuhan ini tadi agak jauh, sehingga terlambatlah masuk ke gereja dan terlambatlah pelaksanaan ibadah tersebut. Mengantisipasi kondisi yang seperti itu, ternyata sudah beberapa kali dibuatkan di situ mereknya, ini tempat parkir para hamba Tuhan. Jemaat mengatakan dan menganggap bahwa kami juga hamba Tuhan, ya parkir di situ, dibuat sepeda motornya dan dibuat mobilnya. Tetap juga kejadian sudah pernah
diganti lagi merek itu tadi. Ini adalah tempat parkir daripada para yang melaksanakan pelayanan di ibadah. Kami juga ikut melayani. Begitu pikiran daripada jemaat. Sehingga sudah beberapa kali para majelis gereja juga sudah agak pusing memikirkan bagaimana caranya ini. Kalau para pelayan gereja agak terlambat datang, sehingga dampaknya semakin terlambat dan terlambat lagi untuk melaksanakan ibadah. Kuasa Tuhan hadir terhadap para majelis gereja, dibuatlah mereknya di situ. Karena selama ini beberapa kali digonta-ganti merek daripada tempat parkir itu tadi, jemaat tidak mau mengikuti, maka dibuatlah tandanya di situ merek. Tempat parkir ini adalah tempat berkhotbah, tempat orang yang berkhotbah pada ibadah minggu sekarang. Di Bayan Medisi Belga, tempat parkir ini Perjamida, saudara, itulah dibuat merek parkirnya Bapak Ibu. Ternyata begitu dibuat seperti itu tempat pembawa khotbah, sehingga dilihatlah tempat parkir itu tadi sudah menjadi kosong. Dari cerita itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa hubungannya dengan ibadah atau khotbah kita pada minggu ini? Di sini dikatakan siap sedia memberitakan firman Tuhan atau totong gabe memerintahkan hata di debat. Ternyata berkhotbah itu bukan merupakan suatu pekerjaan yang begitu gampang, tidak pekerjaan yang begitu mudah untuk dilaksanakan oleh jemaat. Tidak merupakan suatu pekerjaan yang segampang membalik tangan yang dilaksanakan oleh kaum muda dan kaum tua di dalam melaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan. Karena kenapa? Bisa kita lihat salah sedikit penyampaian daripada pembawa khotbah, jemaat sudah mungkin adong akan terjadi. Para pendengar sudah mungkin langsung membuatkan suatu kritikan-kritikan yang sehat dan yang kurang sehat. Dan itulah yang membuatkan suatu parkiran itu tadi langsung kosong. Tempat parkir pembawa khotbah hari ini. Sehingga yang tadinya jemaat biasa memasukkan mobilnya atau sepeda motornya, dia langsung mencari tempat parkir yang bagus. Dan itulah Bapak Ibu, seperti hanya di teks nats yang sudah kita bacakan itu tadi, merupakan suatu kisah nyata, kejadian yang disampaikan oleh Rasul Paulus terhadap Timotius, yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari dalam penjara kepada seorang yang sudah dipilih oleh Tuhan yang namanya Timotius. Siapa itu Timotius? Timotius adalah seorang yang betul-betul mengasihi Tuhan, yang merespon penginjilan, yang merespon panggilan Allah dengan setulus hati dan seikut daripada jiwanya. Timotius seorang orang Yunani dan dilahirkan seorang ibu yang namanya Yunika, orang Yahudi. Neneknya bernama seorang Lois. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sering kita dengarkan karena ada juga mungkin anak kawan kita yang namanya Timotius. Ada juga warga Manado yang namanya Timotius sudah pindah ke Palembang. Maksud yang dimaksud di situ bukan nama yang dipakai oleh yang hidup sekarang, tetapi yang dimaksud oleh khotbah kita di sini seorang nama Timotius yang artinya adalah memuliakan Tuhan. Dia dididik oleh ibunya menjadi seorang Kristen sejati, betul-betul yang mengikuti perintah Tuhan, seorang yang
bagaimana seorang Kristen yang sejati hingga sampai bertemu dengan namanya Paulus. Dengan bertemunya Timoteus dengan Paulus, hal itu menjadi suatu ikatan yang begitu dekat. Bahkan Timoteus terlibat di dalam pelayanan sejalan dengan Rasul Paulus, hingga dia mengatakan bahwa Paulus itu seorang bapak rohani, dan Paulus juga menganggap Timoteus menjadi seorang anak rohaninya. Bahkan setelah dia dibaptis menjadi seorang uskup, dialah yang menjadi seorang pemimpin di gereja Efesus. Paulus begitu bangga, Paulus begitu mengasihi yang namanya Timoteus, sehingga di saat adanya itu pergumulan yang berat yang dialami oleh Timoteus, Paulus membuatkan suatu motivasi, suatu surat yang harus dilaksanakan oleh Timoteus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang dikatakan di nats yang kita bacakan itu tadi, supaya di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Hal itu disampaikan oleh Paulus dari dalam penjara terhadap Timoteus dengan adanya pergumulan yang begitu berat. Ada guru-guru palsu, ada aliran-aliran sesat yang mengganggu kekristenan, yang membuatkan suatu hal ancaman, penganiayaan, ataupun situasi yang tidak nyaman yang dialami oleh seorang Timoteus. Maka dengan sigap, dengan rasa kasih yang begitu besar, Paulus membuatkan suatu ajakan, membuatkan suatu arahan yang tegas supaya Timoteus betul-betul tetap setia dengan hal menghadapi pergumulan yang begitu berat. Inilah penegasan yang dikatakan oleh Paulus dalam kondisi baik dan tidak baik. Hal ini bisa merujuk seperti yang dialami oleh di zaman sekarang. Pergumulan yang datang begitu berat, kondisi ancaman yang begitu sesak, ataupun tekanan-tekanan yang dialami oleh pengikut Kristus di saat itu, Paulus membuatkan suatu penguatan terhadap Timoteus supaya dia tetap memberitakan keselamatan, memberitakan sukacita, dan tetap membuatkan suatu ketegasan dalam kondisi baik dan tidak baik. Bahkan dikatakan oleh Paulus supaya tetap berani untuk memberitakan firman Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya, harus berani menyampaikan tujuan daripada Tuhan, harus berani melaksanakan perintah Tuhan, yaitu memberitakan firman-Nya sesuai dengan kebenaran dan penuh dengan kasih. Itu yang disampaikan oleh Paulus, Bapak Ibu, terhadap Timoteus dengan adanya pergumulan yang dialami oleh Timoteus bersama dengan jemaat pengikut Kristus di saat itu. Apakah ini khotbah ini disampaikan hanya kepada Timoteus? Apakah khotbah ini
ini disampaikan hanya kepada si tua pendeta, tingkat pendeta dan para pelayan Tuhan yang ada di gereja? Sebagian mengatakan, sahat ulah tohalamni, lakukan apa yang dikatakan oleh perintah Tuhan. Sebagian menganggap itu adalah perintah terhadap mereka-mereka yang menjadi pelayan Tuhan. Ternyata kalau kita pelajari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa pesan daripada Paulus ini bukan hanya kepada Timotius, bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada si tua, bukan hanya kepada guru sekolah minggu, dan ternyata jawabannya pesan ini, perintah ini sampai kepada seluruh yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada seluruh yang percaya kepada Allah, yang mengikuti dan setia kepada iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata bukan hanya kepada Timotius sampai kata-kata ini, bukan hanya kepada Epaulus saat ini perintah Tuhan ini datang. Sangat do sadari om tula saluhutna ruas kuliah hakai p beneran. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, seluruh pekerjaan suatu keputusan yang datang dari pikiran kita dan dari jiwa raga kita dan dari doa kita, semuanya itu pasti punya pergumulan dan punya konsekuensi. Begitulah kondisinya di dalam situasi yang dialami oleh hidup kita sekarang. Saya yakin, dan kalau kita cerita dari hati ke hati, pergumulan yang begitu berat di saat ini mulai COVID terjadi melanda daripada masyarakat dunia, terkhusus masyarakat Indonesia. Sulitnya untuk mengembangkan kehidupan keluarga, sulitnya untuk menghidupi keuangan keluarga, demikian juga untuk kesulitan yang dialami oleh kondisi kita menghidupkan iman kita melalui gereja kita HKIP Penerangan. Firman Tuhan mengatakan saat ini tetap komitmen, pegang komitmenmu yang tetap setia kepada Tuhan. Jikalau kamu telah mengatakan bahwa imanmu hidup bersama dengan gerejamu, motivasilah dirimu. Jangan takut dan jangan ragu bahwa Tuhanlah yang memilih kamu, Tuhanlah yang memilih saya, Tuhanlah yang memilih anak-anak kita supaya tetap untuk Tuhan berkati di dalam segala pekerjaan kita, apapun yang diberikan oleh Tuhan. Jikalau Tuhan yang memilih kita, jikalau Tuhan yang mengendai kita untuk diberkati melalui dari gerejanya, apakah kita tolak kuasa dan kasih karunia dari Tuhan? Kalau saya menjawab, saya tidak mau menolak. Kalau ada pertanyaan yang seperti itu kepada saya, apakah kamu tetap komitmen setia kepada Tuhan Yesus yang kamu imani? Kalau saya berkata, saya tetap komitmen. Apa itu yang dikatakan komitmen di dalam bahasa yang netral sekarang? Komitmen itu merupakan suatu janji atau pengabdian yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu hal dalam waktu yang begitu lama. Begitulah Bapak Ibu yang diminta, begitulah yang diajarkan, yang diarahkan oleh Paulus kepada Timotius, dan itulah disampaikan kepada kita seluruh jemaat HKIP Penerangan. Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan menjawab seluruh doamu, dan Tuhan akan melimpahkan seluruh yang kita inginkan jikalau kita tetap setia dan komitmen tetap berserah kepada Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan warta jemaat bahwa pimpinan pusat kita
mengharapkan kehadiran dari gereja kita HKIP Penerangan yang ada di Jambi. Tujuannya bagaimana supaya iman jemaatnya di seluruh penjuru tanah air semakin berkembang. Bagaimana hal-hal kesulitan yang dialami oleh jemaatnya bisa terjawab oleh Tuhan. Bagaimana hal-hal kebutuhan dari seluruh jemaat HKIP di seluruh dunia ini akan dimudahkan oleh Tuhan. Katakan di dalam doamu bahwa Tuhan akan tetap memberkati dan menyertai kita seluruhnya dimanapun kita berada. Amin. Markus 13 ayat 13 mengatakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya ia akan selamat. Hal yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh pikiran orang. HKIP yang sudah ada berumur memasuki usia 35 tahun, mengapa sekarang ini baru berdiri di Provinsi Jambi? Dengan dasar apa ini Tuhan hadir bersama dengan gereja yang ternyata sudah berusia 35 tahun? Andaikan ini usia manusia, mungkin sudah ada yang bercucuk. Ini ada di Jambi, dan Bapak Ibulah menjadi seorang pendirinya. Maka bagaimana dengan motivasimu untuk memuji Tuhanmu bersama dengan HKIP? Firman Tuhan hari ini mengatakan, tetaplah berpegang kepada Tuhan dan tetaplah pegang tohonan. Pegang itu merupakan suatu seperti yang dikatakan di ayat 4 dan ayat 5. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Siapa yang dikatakan di sini Bapak Ibu yang menjadi pelayan? Apakah hanya guru huria itu? Apakah hanya pikir pendeta itu? Apakah hanya pendeta itu? Apakah hanya bendahara itu, perhalado dan para guru sekolah minggu dan guru kor itu? Ternyata hari ini dikatakan bukan hanya mereka yang menjadi penyebar firman Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Dengan cara bagaimana saya melaksanakan tugas pelayanan? Pekerjaan kita Bapak Ibu bermacam-macam. Ada yang masih dalam kondisi kuliah, ada yang posisinya itu berjualan, ada yang posisinya itu bertukang, dan ada yang pegawai. Melalui pekerjaan ini, bahwa selaku kita pengikut Kristus, hari ini dikatakan lakukanlah penyebaran firman Tuhan. Melalui perbuatan kita, bahwa orang akan melihat benar mereka penuh dengan kasih, benar mereka penuh dengan sukacita, mereka penuh dengan keberanian, betullah mereka menjalankan perintah Tuhan. Kami yakin bahwa kita menjadi pejuang-pejuang Kristus, tidak bakalan pernah takut untuk menegakkan kebenaran, dan tidak akan pernah ragu untuk menjalankan perintah Tuhan agar semakin kita menyebarluaskan, menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami yakin semua ini menjadi suatu komitmen daripada jemaat HKIP Penerangan, termasuk untuk mendapatkan yang terbaik dan yang terbaik lagi dari Tuhan, karena kita tetap saling mengasihi. Biarlah kita tunjukkan seluruh yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita, melaksanakan pelayanan kita di dalam setiap waktu kita bersama dengan Tuhan yang kita percayai, bersama dengan Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kita. Andaikan ada yang kurang dalam kesehatan dalam tubuh,
bahwa Tuhan akan membuang seluruh virus-virus penyakit. Dan kalau ada yang kekurangan di dalam hal-hal yang kita pentingkan dalam roda kehidupan kita, hari ini juga Tuhan akan membantu dan menolong kita, asal kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan telah diberkati. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.